Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat, terkait dengan Anda. Ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi Presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Perbincangan satu isu yang saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi paling hot, ya, ini soal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ternyata diam-diam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 4 Februari lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut itu mengundang perhatian karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu Kapolri Listio Sigit Prabowo akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalangan yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa Prabowo sangat marah dengan sikap dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komisi 3 DPR RI tanggal 26 Januari lalu yang secara tegas menolak kepolisian RI tidak lagi berada di bawah Presiden dan ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Bahkan Kapolri kan sampai memerintahkan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan Kapolri yang didukung penuh oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI itu sangat mengejutkan. Kendati sejak awal Kapolri memang menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap reformasi Polri. Namun menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan itu sudah dianggap melewati batas. Sumber tersebut menyatakan Presiden sangat marah dan Kapolri akan segera dicopot. Bahkan dikabarkan Presiden itu segera menerbitkan Perpu
yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Soal rencana penerbitan Perpu itu menyiratkan bahwa Presiden itu akan mengganti Listio Sigit dengan figur yang berasal dari luar struktur kepolisian. Namun kabarnya itu kendati dari luar struktur kepolisian, tapi juga berasal dari keluarga besar Polri yang telah pensiun. Soal figur dari luar struktur Polri dan bahkan bukan dari kalangan Polri atau non Polri menjadi Kapolri ini bahkan sempat disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Ini dia menyampaikannya ketika hadir dalam pertemuan dengan 50 tokoh yang diinisiasi oleh manusia mereka Said Didu. Tim reformasi sekarang cukup 3 aja, cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Zimri, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Kenapa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Isu pencopotan Listio sebagai Kapolri ini juga dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh oposisi di rumah pribadinya Jalan Kertanegara, Jalan Kertanegara 4 Jakarta hari Jumat 30 Januari lalu. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden, itu mereka menyampaikan salah satu prasyarat agar reformasi Polri berhasil, ya Listio Sigit Prabowo itu harus dicopot. Selain berbagai tindakan dan ucapannya yang dinilai sudah membangkang terhadap Presiden, juga membangkang terhadap konstitusi, ini terkait dengan dia menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang tetap memungkinkan anggota Polri aktif itu menjabat di 17 kementerian dan lembaga, itu tulang. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, sebelum kita bedah isu panas hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini supaya teman-teman bisa menjadi bagian dari masyarakat yang kritis. Teman-teman, subscribe channel ini dan berikan komentar kalian sehingga di channel ini kita bisa berdiskusi bersama. Nah, teman-teman, hari ini kita dikejutkan dengan isu yang sangat panas dari istana, di mana ada kabarnya Presiden Prabowo Subianto sedang didesak hebat untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, benarkah perkembangan di tubuh Polri terhadap perintah Presiden? Ya, teman-teman pantau terus karena kita akan bahas berikut ini. Teman-teman, dari cuplikan video tersebut ada beberapa poin penting yang bisa menjadi pembahasan kita kali ini. Teman-teman, di mana yang poin pertama alasan desakan pencopotan. Teman-teman, isu ini mencuat setelah Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Ya, langkah ini dinilai oleh LBH dan banyak aktivis sebagai tindakan yang menabrak aturan reformasi Polri dan tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Kedua, teman-teman, adanya kemarahan Presiden Prabowo. Ya, bukan hanya soal aturan, ada isu yang lebih gawat. Kabarnya Presiden sangat marah karena pernyataan Kapolri di Komisi 3 DPR pada Januari lalu. Di sana Kapolri secara tegas menolak posisi Polri diletakkan di bawah kementerian, bahkan muncul diksi melawan sampai titik darah penghabisan. Ya, ini teman-teman sudah dianggap melewati batas dan merupakan bentuk perlawanan terhadap konstitusi. Teman-teman, yang menjadi poin ketiga adanya rencana Parbu dan penggantian dari luar. Ya, menariknya teman-teman, muncul wacana bahwa Presiden akan menerbitkan Perpu atau peraturan perintah penggantian undang-undang. Ya, untuk mengganti Kapolri dengan fitur dari luar struktur Polri aktif. Mungkin dari kalangan purnawirawan yang punya integritas tinggi. Ya, tujuannya jelas melakukan pembersihan dan reformasi total agar Kapolri benar-benar melayani rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Teman-teman, kita lanjut di bagian keempat, adanya suara netizen dan rakyat. Sejauh ini banyak netizen yang menyuarakan agar institusi Polri segera dibenahi.
Ada yang bilang bukan cuma dicopot, tapi harus diaudit kekayaannya. Rakyat ingin Kapolri yang profesional dan tidak terlihat dalam politik, praktis, atau melindungi kepentingan rezim lama. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah Jenderal Listio Sigit memang sudah saatnya diganti? Dan siapa sosok yang menurut kalian paling pantas menjadi Kapolri baru di era Presiden Prabowo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman, supaya kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Nah, teman-teman, seperti biasa saya juga akan mereview bagaimana perkembangan komentar teman-teman kita dari cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Muhammad Yasin, pecat Kapolri dan mendari secepatnya Pak Prabowo berbahaya manusia ini. Ya, disampaikan oleh Ismail Paramani, jangan hanya dipecat tapi telusuri juga harta kekayaannya beserta orang-orang yang setia kepadanya. Ya teman-teman, disampaikan oleh Babu Oputs, apa wani mecat Kapolri? Lawong Sing melindungi dan yang memenangkan Prabowo atas bantuan Parkoje. Ya, Prabowo melindungi Jokowi, hidup Jokowi. Ya, setelah itu Gibran perusak Indonesia manusia ini bikin amburadul negara tok. Ya teman-teman, disampaikan oleh Muhajir Sel, maaf yang terhormat Bapak Prabowo. Mohon dengar kata demi dari kata mahasiswa dan aktivis yang masyarakat mengganti Kapolri, ganti Wakil Presiden Republik Indonesia dan adili Jokowi, dan yang jadi benalu pemerintahan banyak Bapak dengan cara tersebut saya yakin Indonesia aman. Mohon jangan tunggu lama-lama, tidak penyesalan di depan selalu datang di belakang. Disampaikan oleh Abdullah Rahman, apa berani Prabowo memecat Kapolri? Apa Prabowo tidak takut dengan Jokowi? Kapolri itu anak emasnya Jokowi. Kalau Prabowo berani berarti Prabowo hebat, berani melawan Jokowi hebat. Ya teman-teman, disampaikan oleh Syekh Manudin, yang paling bajingan itu memang Kapolri. Bahkan Polri itu sarang kriminal kelas kakap. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sustrino, masa polisi di Indonesia cuman Sigit yang hebat, jadi Kapolri yang lain cuman boneka saja, atau memang Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak berani mencopotnya? Salam waras. Ya benar Pak, kalau Kapolri mengurus narkoba khawatir oknumnya juga jualnya. Ya pemimpin pejabat sekarang dipecat dari jabatannya karena selalu banyak membohongi masyarakat. Ini namanya polisi apa pembohong? Ya teman-teman, disampaikan oleh Rizky Dong, semoga benar habis darahnya semua polisi yang korup tapi benar-benar aman, jujur, sehat selalu, amin. Mantap, turunkan pecat Kapolri kayak negara punya bapaknya yang teraniaya rakyat yang lain. Ya, ini kerjaan Jokowi bintang 1 jadi Kapolri jadinya gini, emang hebat Jokowi bikin kegaduhan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Yusnal Noli, Kapolri itu pengkhianat negara dan mau memberontak. Sebab Sigit itu sampai sekarang itu Kapolri Jokowi, jadi Prabowo selama ini nggak punya Kapolri. Segera cepat copot Kapolri, Bapak Presiden rakyat sudah muak mendengarnya. Mengapa harus gempar? Biasa-biasa saja. Pergantian pemimpin pejabat instalasi apa saja baik Polri maupun TNI kan harus terjadi untuk kelanjutan generasi-generasi berikutnya. Ya Pak Presiden pecat aja Tito Sigit, Luhut, Erlangga, Bahli, yang paling utama Jenderal Sigit dan terlalu lama menjabat. Ya omong-omong terus, bukti belum juga ada. Sampaikan oleh Suroso, misteri perintah di dalam pemerintahan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Menyala News, untuk menangani segala kasus yang terus bergulir di bangsa Republik Indonesia saat ini, terutama atas pemerintah Presiden Prabowo dan menegak hukum, mau tidak mau harus melaksanakan dengan kewajibannya. Nah teman-teman, itu adalah beberapa komentar teman-teman kita dari video ini. Teman-teman, sebagai rakyat Indonesia, pendapat kita, komentar cerdas kita sangat berarti untuk kemajuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini sampai akhir. Salam NKRI harga mati.